Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah Pelkat malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang dihadirkan oleh Allah di ibadah Pelkat malam hari ini, kita mensyukurinya lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca bersama sebelum kita menyaksikan tayangan video ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 42 sampai 49 dengan tema khotbah yang disampaikan secara sinodal tertulis demikian, bukan sembarang berani. Saudaraku, ada peribahasa yang sangat lekat di pendengaran kita karena selalu itu dipakai oleh banyak orang untuk bisa dibilang untuk membuat orang-orang yang sok berani sadar akan tindakannya, bahwa dia juga harus berpikir bahwa dia tidak asal berani seperti khotbah kita, bukan sembarang berani, ya. Peribahasa itu berbunyi demikian, tong kosong nyaring bunyinya, gitu ya. Selalu kita berani mengeluarkan kata dalam situasi apapun, tapi kita tidak tahu apakah kalimat yang kita sampaikan itu kontekstual atau relevan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi bisa dibilang jangan asal berani berbicara, tapi lihatlah kebutuhan di konteks itu. Kemudian kita juga harus melihat kemampuan kita, karena kita bukan sosok yang sempurna dalam pengertian kita tidak semua tahu, kita tidak semua bisa. Artinya ada orang lain yang lebih tahu dan ada orang lain yang lebih bisa untuk mengerjakan itu. Maka mari kita berbicara sesuai yang kita mampu. Ketika kita menginterpretasikan sesuatu, kita arahkan sesuatu, berarti kita siap untuk ada di konteks itu, menjadi teladan. Kalau tidak, kita harus berani katakan bahwa saudara yang lebih bisa, gitu loh. Saudara yang lebih tahu. Jangan semua kita sok tahu gitu loh. Seakan-akan kita ini luar biasa banget, perfect banget. Tidak, ya, tidak. Jadi itu maksud tema khotbah kita, bukan sembarang berani. Nah, ini yang dihadapi oleh Barnabas dengan Paulus ketika mereka memberitakan firman kepada banyak orang. Di sana ada kelompok orang yang sok berani, sok tahu, gitu loh. Sehingga mereka mengeluarkan kata-kata yang tentu tidak sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Mengklaim Barnabas dengan Paulus menyampaikan firman Allah kepada orang banyak, yang membuat orang banyak itu menjadi percaya kepada Tuhan. Menurut mereka itu adalah sesuatu yang tidak baik. Katakanlah Paulus dengan Barnabas mengajarkan sesuatu yang sesat. Bagaimana dia mengarahkan orang supaya orang tidak percaya kepada kata-kata Paulus dan Barnabas. Begitu beraninya mereka berbicara di depan orang banyak untuk menjatuhkan Barnabas dengan Paulus. Tapi mari kita lihat apa tanggapan Paulus dengan Barnabas yang memahami bahwa apa yang mereka katakan sesuai dengan perintah Allah. Artinya itu potensi yang Tuhan berikan kepada mereka menjadi pelayan Tuhan. Kita mulai dari ayatnya yang ke-24 ke-44 bacaan kita. Dikatakan begini. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Bayangkan, kalau kita katakan ini kota Surabaya, hampir seluruh masyarakat Surabaya berkumpul di satu tempat. Bisa dibayangkan nggak bagaimana banyaknya orang itu, ya? Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, ya, iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus, ya.
Mereka merasa bahwa mereka lebih pintar, lebih bisa berbicara tentang firman daripada Paulus dengan Barnabas. Ya, ini asal berani, itu yang dimasukkan dengan tema tadi. Ya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, ya, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Jadi Barnabas dengan Paulus, saudaraku, tidak melakukan apa yang berdasarkan keinginannya, tapi berdasarkan keinginan Allah. Berarti orang-orang Yahudi ini salah menilai, ya. Bahkan dikatakan oleh Paulus dan Barnabas, sebenarnya firman ini lebih dulu diberikan kepada kalian. Kalian bisa yang menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain, tapi kalian menolak. Kalian merasa lebih hebat daripada Allah, sehingga Allah tidak izinkan itu ada pada kalian, tapi diberikan kepada kami dan kami menyampaikan kepada orang lain. Nah, saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar mengenali diri kita. Bagaimana kita hadir di konteks kehidupan kita berdasarkan kehendak Allah, bukan berdasarkan kepentingan kita. Supaya, saudaraku, kita paham betul apa yang menjadi tugas kita, ya. Entah di rumah, entah di kantor, di tengah masyarakat, terlebih lagi di dalam gereja. Saya pikir ini baik, karena banyak sekali orang, maaf, mudah-mudahan saya salah, ya, banyak sekali orang yang tidak memahami siapa dia untuk dirinya, siapa dia untuk sesamanya, siapa dia untuk Tuhannya. Sehingga di dalam pemberlakuan hidupnya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang ada padanya. Nah, ini saya pikir sangat bijaksana sekali kalimat yang tertulis di tema khotbah kita, bukan sembarang berani. Ya, artinya ketika Paulus merasa benar ini, mandat ini Tuhan berikan kepada mereka, mereka berani katakan kepada orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi sok berani mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas ini tidak layak didengarkan ketika mereka memberitakan firman. Sementara Paulus menerima Tuhan lewat perjumpaan langsung dengan Allah. Jadi saya pikir, saudaraku, firman Tuhan ini benar-benar mengarahkan kita untuk betul-betul mengerti bahwa kita ini orang-orang yang dipilih. Kita ini orang-orang yang diutus, kita ini orang-orang yang dikhususkan, sehingga kita sadari bahwa kita punya kewenangan, kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau ada orang lain yang menghujat kita, menjudge kita tidak layak dan seterusnya, urusan dia. Kerjakan terus pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan. Ya, khotbah yang kemarin, amanat agung Tuhan Yesus katakan pergi. Jadi Tuhan suruh kita pergi. Nah, memang saudaraku, di dalam kita melakukan perbuatan baik, ada saja orang yang menyikapinya tidak baik. Jadi jangan juga kita lebay, ya, karena kita sudah berbuat baik lalu kemudian kita ingin orang semua tanggapi baik. Jangan. Pasti kita akan hadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita. Dalam bacaan kita tadi, berkumpul orang-orang Yahudi menjadi barisan yang sakit hati, barisan yang iri dan dengki. Itu ada di antara kita, saudaraku. Tapi mari kita belajar dari Paulus dan Barnabas, dia tidak gentar untuk barisan orang-orang yang sakit hati tadi. Kita betul-betul tetap semangat menjalani Tuhan, menjalankan mandat Tuhan. Karena Tuhan terus menanti pertanggungjawaban itu kepada kita. Jadi jangan kita dikondisikan oleh orang-orang yang menjudge kita, menghujat kita, gitu loh. Sepanjang kita masih bisa melakukannya, kaki masih bisa berjalan, badan dan tangan masih bisa bergerak, hidung masih mengeluarkan nafas, dan kita masih bisa punya energi dalam hidup ini, kerjakan. Ya, kerjakan, karena itu Tuhan terus yang meminta kepada kita. Bagaimana kita tidak berhenti berkarya baginya. Mari saudaraku, kita semangat untuk berani,
seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan sudah bilang, saudaraku, kalau kita di pihak Tuhan tidak akan ada lawan kita. Amin. Tidak akan ada. Jadi tidak usah terpicu dengan omongan orang-orang yang menjudge kita, orang-orang yang menfitnah kita lewat cara-cara yang licik dan picik. Kita doakan saja. Doakan saja seperti Yesus doakan orang-orang yang jahatin dia. Yesus katakan kepada Bapaknya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan saja begitu kepada Tuhan. Selesai, kita ringan. Jangan kita menghukum mereka. Serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka. Tuhan mudah-mudahan lewat doa kita Tuhan ubah mereka. Supaya ada penyesalan. Supaya mereka juga menjadi orang-orang yang kembali bersemangat, ya, kembali bersemangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit saudaraku, orang yang suka melempar gereja, orang yang menghujat Tuhan Yesus, akhirnya dia kembali melayani Tuhan di totalitas hidupnya. Contohnya siapa? Saulus. Ketika dia menjadi Saulus, luar biasa kejahatannya, dan dia rubah hidupnya menjadi Paulus. Betul-betul dia katakan di Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, supaya matiku adalah keuntungan. Ini semangat ini yang mau kita bangun saudaraku, supaya betul-betul kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah takut untuk apapun yang orang katakan. Walaupun masuk di pendengaran telinga kiri kita, biarkan dia keluar lewat telinga kanan kita. Jangan kita simpan di pikiran kita, kita turunkan di hati kita, maka muncullah lagu dangdut, sakitnya tuh di sini. Ya, kita bukan harus mengukir sakitnya di sini. Kita buang itu keluar dari diri kita. Di sini hanya ada hati yang gembira. Amin. Karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Semangat, semangat dan semangat. Percaya. Kalau kita berani menyampaikan kebenaran firman Allah kepada siapapun, Tuhan memberkati kita dan kita ada di pihak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.